Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isa Mutiara Rihana dengan NIM 11046462303. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan utama pendidikan di Indonesia. Pertama-tama, yang perlu kita ketahui yaitu tentang kebijakan itu sendiri. Kebijakan itu merupakan aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Contohnya seperti kebijakan undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, pemerintah daerah, dan lain-lain. Nah, setiap kebijakan tersebut bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh objek kebijakan. Dalam pendidikan, tentunya kebijakan yang ada itu memiliki fungsi seperti uh, untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, atau dapat diartikan sebagai kebijakan merupakan garis umum untuk bertindak bagi pengambilan keputusan pada semua jenjang organisasi. Nah, dalam pendidikan, kebijakan itu untuk mengatur pengelolaan sekolah, mengupayakan pemerataan pendidikan, upaya peningkatan mutu pendidikan, memperkuat sistem pendidikan, lalu menjadi patokan seorang guru dalam mengajar muridnya, lalu kemudian untuk mengembangkan kurikulum-kurikulum yang ada di tahun-tahun selanjutnya ataupun pengimplementasian kurikulum tersebut. Lalu bagaimana sih arah kebijakan pendidikan di Indonesia? Nah, menurut UUD RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, eh, pendidikan itu mengupayakan perluasan dan pemerataan pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia dengan harapan peningkatan kualitas pendidikan. Lalu yang kedua, meningkatkan kemampuan akademik dan profesional dan jaminan kesejahteraan tenaga pendidik. Lalu yang ketiga, melakukan pembaharuan sistem pendidikan, contohnya seperti pembaharuan kurikulum setiap tahunnya ataupun uh, pelatihan tentang pengembangan kurikulum tersebut, dan lain-lain. Lalu yang keempat adalah memberdayakan lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan. Jadi pada setiap lembaga pendidikan itu seharusnya pemerintah ataupun elemen-elemen yang ada dalam pendidikan itu melakukan pengoptimalan setiap tahunnya atau secara berkala. Lalu yang kelima, melakukan pembaharuan dan penetapan sistem pendidikan nasional. Yang keenam, meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan. Yang ketujuh, mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Lalu yang kedelapan, meningkatkan penguasaan, pengembangan, dan juga pemanfaatan ilmu. Pada tahun 2023, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek, Bapak Nadiem Makarim mengungkapkan arah kebijakan pendidikan pada tahun 2023 itu menuturkan ada 5 arah kebijakan yang bakal diperkuat tahun depan atau tahun 2024 ini, yaitu yang pertama adalah optimalisasi angka partisipasi pendidikan, mulai dari layanan PAUD, afirmasi pendidikan di 3T, pendidikan inklusi, pendidikan non formal, perguruan tinggi akademik, dan juga pendanaan pendidikan. Lalu yang kedua terkait dengan riset dan juga inovasi pendidikan tinggi. Nadiem menyebutkan pihaknya akan lebih memperkuat program Kampus Merdeka atau mengembangkan kurikulum Kampus Merdeka dengan praktisi mengajar, kerjasama riset internasional, sinergi dunia usaha, dan juga industri hingga realisasi hasil penelitian. Lalu yang ketiga, dengan peningkatan kualitas dan juga relevansi pendidikan, baik itu untuk PAUD, sekolah penggerak kurikulum merdeka, literasi numerasi karakter, digitalisasi pendidikan, world class university, dan juga lain-lain. Lalu yang kelima adalah tata kelola pendidikan dan juga kebudayaan. Misal untuk pelaksanaan dan juga implementasi RUU Sidiknas, sinkronisasi program pemerintah pusat Pemda, sistem pemerintah berbasis digital, dan juga pengembangan manajemen talenta. Nah, karakteristik kebijakan pendidikan itu ada 6 contohnya, yaitu seperti memiliki tujuan pendidikan, memenuhi aspek legal formal, yang ketiga memiliki konsep operasional, yang keempat dibuat oleh yang berwenang dan juga dapat dievaluasi, lalu yang keenam memiliki sistematika.
Arah kebijakan pendidikan di Indonesia ini penting karena pendidikan memiliki peran strategis dalam pembangunan suatu negara. Yaitu seperti mengapa arah pendidikan di Indonesia ini penting, yaitu yang pertama karena peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui arah kebijakan pendidikan, pemerintah berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar Indonesia lebih kompetitif secara global. Yang kedua, dengan mengurangi kesenjangan pendidikan. Arah kebijakan pendidikan juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan juga pedesaan, sehingga dapat mendorong upaya pemerataan pendidikan. Lalu yang ketiga adalah persiapan menghadapi tantangan masa depan. Kebijakan pendidikan juga bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan, termasuk revolusi industri 4.0, perkembangan teknologi, dan juga perubahan sosial yang begitu cepat. Ini mencakup pengembangan keterampilan yang relevan dengan tuntunan pasar kerja masa kini dan juga di masa yang akan mendatang. Lalu yang keempat adalah penguatan karakter bangsa. Selain aspek akademis, arah kebijakan pendidikan juga menekankan pada pembentukan karakter bangsa yang berkualitas seperti kepemimpinan, kreativitas, kejujuran, dan juga rasa tanggung jawab. Hal ini penting untuk membangun fondasi moral dan etika yang kuat bagi generasi muda. Lalu yang kelima adalah implementasi standar pendidikan internasional. Indonesia berusaha mengimplementasikan standar pendidikan internasional agar dapat diakui secara global. Ini mencakup peningkatan kurikulum, metode pengajaran, dan juga evaluasi pendidikan yang sesuai dengan standar internasional untuk meningkatkan daya saing pendidikan di Indonesia di tingkat global. Dengan memiliki arah pendidikan yang jelas dan juga terarah, diharapkan Indonesia dapat mencapai tujuan pembangunan pendidikan yang lebih baik dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan juga negara. Akan tetapi, di samping hal itu semua, tentunya mengimplementasikan kebijakan pendidikan ini dibutuhkan dorongan dari masyarakat dan juga elemen-elemen yang berpengaruh untuk kebijakan pendidikan dan juga arah pendidikan di Indonesia untuk kedepannya seperti itu agar perealisasiannya dapat realistis dan juga dapat diterima oleh banyak pihak seperti itu. Sekian dari saya. Sebelumnya mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.